Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eri Permana, selaku dosen mata kuliah IMK kelas B, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bagus Tegar dengan NIM 30, Dana Ariska dengan NIM 42, Fahira Amara Raisa dengan NIM 60, serta saya sendiri, Jamilatul Mayasaroh dengan NIM 80, akan mempresentasikan laporan final project serta interface website kami yaitu website Ekspor Surakarta. Pembuatan website kami memiliki latar belakang, yaitu Surakarta sendiri memiliki potensi wisata budaya, sejarah, religi, dan rekreasi yang besar. Namun, wisatawan sering kesulitan memperoleh informasi yang terpusat serta memilih paket wisata sesuai waktu, biaya, dan kebutuhan. Oleh karena itu, dikembangkan website Ekspor Surakarta sebagai media informasi dan pemesanan paket wisata secara daring, di mana website ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari destinasi, melihat paket wisata, serta melakukan booking dengan cepat dan terstruktur. Dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer atau IMK, website ini menekankan kemudahan penggunaan, konsistensi desain, dan alur navigasi yang jelas agar pengalaman pengguna menjadi lebih efektif dan nyaman. Deskripsi dari website kami, yaitu website Ekspor Surakarta, menyajikan informasi destinasi dan paket wisata Surakarta secara lengkap dan terintegrasi, di mana halaman utama menampilkan banner, fitur pencarian destinasi, layanan utama, destinasi populer, serta daftar paket wisata lengkap dengan harga, durasi, dan tombol pemesanan. Website ini juga menyediakan fitur online booking dengan formulir pemesanan yang mudah diisi serta penjelasan alur perjalanan dalam 3 langkah sederhana yang akan dijelaskan dalam dokumentasi prototipe nantinya. Selain itu, tersedia juga halaman registrasi dan login untuk pengguna, serta dashboard admin untuk mengelola paket wisata, data pengguna, pesanan, dan ulasan. Dengan tampilan yang konsisten dan navigasi yang jelas, website ini mendukung kebutuhan wisatawan sekaligus mempermudah pengelolaan layanan wisata digital. Selanjutnya, untuk bab 2 yaitu analisis kebutuhan pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dana Ariska. Baik, pada selanjutnya kami akan menjelaskan user persona dan user skenario yang digunakan sebagai dasar perancangan website Explore Surakarta. User persona, kami mengidentifikasi 4 user persona utama yang mewakili pengguna aplikasi, yaitu user persona 1, Shawn Mendes, wisatawan backpacker domestik. Shawn merupakan wisatawan muda yang aktif, mobile, dan biasa menggunakan teknologi digital. Tujuan utamanya adalah liburan singkat selama 2-3 hari di Solo dengan pengalaman wisata yang lengkap namun tetap efisien. Ia membutuhkan paket wisata yang jelas, terjangkau, serta proses pemesanan yang cepat melalui smartphone. Persona ini menjadi target utama aplikasi khususnya untuk paket yang akan dipilihnya. Selanjutnya itu user persona 2, Angelina Jolie, yaitu seorang wisatawan keluarga. Angelina mewakili wisatawan keluarga yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan wisata edukatif untuk anak. Ia membutuhkan itinerary yang tertata rapi, informasi harga transparan, serta pendampingan guide yang komunikatif dan sabar. User persona 3 yaitu Michael Cera, yaitu seorang wisatawan internasional. Michael adalah wisatawan mancanegara yang tertarik pada budaya Jawa dan pengalaman lokal autentik. Kebutuhannya berfokus pada penjelasan budaya dan sejarah yang mudah dipahami serta akses ke guide lokal terpercaya. Yang terakhir yaitu user persona 4, Ryan Reynolds, seorang tour guide lokal. Ryan merupakan penyedia layanan internal aplikasi. Ia membutuhkan platform digital untuk mempromosikan jasanya, menjangkau lebih banyak wisatawan, dan mempermudah proses pemesanan serta komunikasi. User skenario, pemilihan persona untuk user skenario dari keempat persona tersebut, Shawn Mendes dipilih sebagai dasar user skenario karena paling sesuai dengan tujuan utama aplikasi, yaitu membantu wisatawan domestik menemukan informasi wisata dan melakukan pemesanan secara cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah user skenario yang dilakukan oleh Shawn Mendes. Pada halaman beranda, Shawn membuka website Explore Surakarta melalui smartphone. Di halaman beranda, ia langsung memahami layanan aplikasi melalui informasi singkat dan tampilan visual paket yang menampilkan destinasi utama Solo. Kemudian, halaman paket wisata, Shawn melihat daftar paket wisata dan tertarik pada paket 6 karena menawarkan kombinasi wisata sejarah, belanja, dan rekreasi selama 2 hari
Lalu ia memilih paket tersebut dan menekan tombol Read More. Setelah menekan tombol, ia diarahkan ke halaman detail paket wisata. Sean membaca detail itinerary paket 6 yang mencakup Mangkunegaran, Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Taman Balai Kambang. Setelah merasa sesuai, Sean menekan tombol Book Now. Pada halaman pembayaran, sistem menampilkan ringkasan pesanan dan metode pembayaran. Sean menyelesaikan pembayaran dan menekan tombol konfirmasi pembayaran. Pada halaman konfirmasi pemesanan, setelah pembayaran terverifikasi, Sean menerima konfirmasi pemesanan beserta informasi kontak admin atau pemandu wisata, sehingga ia merasa aman dan percaya dengan layanan aplikasi. Untuk selanjutnya, bab 3, perancangan tag user interface akan dijelaskan oleh teman saya Fahira Amara Raisa dan Bagus Tegar. Baik, selanjutnya perancangan user interface. Pada perancangan user interface, pada website layanan tour guide wisata Solo dengan nama Expo Surakarta dilakukan dengan tujuan utama untuk menghasilkan antarmuka yang mudah digunakan, informatif, serta mampu memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang optimal. Desain antarmuka ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Website ini dirancang untuk digunakan oleh berbagai kalangan pengguna, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah, sehingga antarmuka harus bersifat intuitif dan tidak memerlukan pembelajaran yang rumit. Oleh karena itu, perancangan UI mengacu pada prinsip-prinsip Human Computer Interaction atau HCI agar sistem dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip HCI akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Tegar. Prinsip HCI yang diterapkan dalam perancangan user interface ini antara lain terdapat konsistensi, kejelasan informasi, kemudahan pengguna, user control and freedom, aesthetic and minimalist design, lalu terdapat juga desain user interface. Di sini menjelaskan secara rinci rancangan antarmuka pengguna pada setiap halaman website beserta fungsi, tujuan, dan elemen yang ditampilkan. Di sini terdapat login page, register page, dashboard admin, terdapat data pesanan, data user, ulasan customer, profile, homepage, about page, service page, package page, destination page, booking page, team page, testimonial page, terdapat not found page, lalu yang terakhir terdapat kontak. Selanjutnya, kita akan mendemokan hasil dari prototipe kelompok kami yang telah kami buat. Yang pertama, terdapat halaman login, di mana halaman login ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi pengguna untuk mengakses sistem dari Ekspor Surakarta. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email atau username serta kata sandi. Di sini juga terdapat dua tombol, yaitu login admin serta login user, di mana login admin nantinya akan diarahkan ke dashboard dari pengelolaan sistem, sedangkan user akan masuk ke dalam layanan wisata. Di sini juga terdapat tautan untuk mendaftar yang diarahkan ke halaman registrasi, di mana halaman registrasi ini berfungsi untuk mendaftarkan pengguna baru agar dapat menggunakan sistem layanan aplikasi dari Ekspor Surakarta sendiri. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi dari nama, username, email, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi, di mana dapat memilih role, yaitu kalau user sendiri memilih user, serta kalau admin memilih admin. Diasumsikan kita sudah login sebagai admin, di mana di sini terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh admin. Yang pertama yaitu dashboard sendiri, yang berisikan jumlah pesanan, jumlah user, serta jumlah ulasan. Pada fitur-fitur lainnya yaitu seperti data pesanan, data user, ulasan customer, dan profile akan dijelaskan oleh rekan saya, Dana Ariska. Oke, selanjutnya terdapat halaman data pesanan yang digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola seluruh data pemesanan pelanggan. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat data pelanggan, detail paket wisata, serta bukti pembayaran. Halaman ini membantu admin dalam melakukan pemantauan, verifikasi, transaksi, dan memastikan proses pemesanan berjalan dengan tertib. Selanjutnya, halaman data user yang berfungsi untuk mengelola data seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem. Admin dapat melihat informasi akun pengguna beserta peran atau role-nya, sehingga pengawasan dan pengaturan hak akses dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan aman.
Kemudian halaman ulasan customer menampilkan testimoni pelanggan yang telah menggunakan layanan. Halaman ini berperan sebagai media evaluasi bagi pengelola sekaligus meningkatkan kepercayaan calon pengguna terhadap kualitas layanan tour guide. Selanjutnya halaman profile menampilkan informasi identitas pengguna atau administrator yang terdaftar. Halaman ini mendukung personalisasi akun, keakuratan data, serta keamanan informasi pengguna dalam sistem. Selanjutnya yaitu login user. Halaman pertama yang akan diakses pengguna saat membuka website Explore Surakarta yaitu homepage. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi awal dan pengenalan layanan. Pada bagian atas halaman terdapat header dan navigation bar yang memudahkan pengguna mengakses menu seperti home, about, service, package, destination, dan kontak. Kemudian terdapat banner utama dengan visual destinasi wisata Kota Solo yang menarik, yaitu Balai Kota Surakarta. Banner ini berfungsi sebagai daya tarik visual sekaligus penguat tema pariwisata. Di bagian ini juga terdapat pesan utama yang mengajak pengguna untuk menikmati wisata di Surakarta. Di bawah banner ditampilkan informasi singkat terdapat layanan tour guide, kemudian dilanjutkan dengan daftar paket wisata unggulan. Tujuan dari bagian ini adalah pengguna bisa langsung melihat pilihan paket tanpa harus membuka banyak halaman. Selain itu, homepage juga menampilkan destinasi wisata populer, sehingga referensi awal bagi pengguna yang masih belum menentukan tujuan wisata. Secara keseluruhan, homepage dirancang untuk memberikan gambaran umum website, memudahkan navigasi, mendorong pengguna, melanjutkan ke proses pemilihan paket dan juga booking. Selanjutnya yaitu about page. Pada halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi mendalam mengenai identitas dan tujuan website Explore Surakarta. Pada halaman ini, pengguna dapat mengetahui latar belakang kota Surakarta sebagai destinasi wisata serta visi dan misi layanan tour guide yang ditawarkan. Selain itu, about page juga menampilkan informasi mengenai tim pengelola dalam bentuk profil singkat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, menunjukkan bahwa layanan ini dikelola oleh tim yang nyata dan profesional. Dengan adanya about page, website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kredibilitas dan citra profesional. Selanjutnya yaitu service page. Pada halaman ini dirancang untuk menampilkan jenis-jenis layanan yang disediakan oleh Explore Surakarta. Layanan tersebut antara lain transportasi wisata, pemandu wisata profesional, pengaturan perjalanan, dan layanan pendukung wisata lainnya. Setiap layanan ditampilkan dalam bentuk ikon dan deskripsi singkat, sehingga mudah dipahami hanya dengan sekali lihat. Desain ini membantu pengguna memahami manfaat layanan tanpa harus membaca teks panjang. Selain itu, service page juga dilengkapi dengan testimoni pelanggan sebagai social proof. Testimoni ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan calon pengguna, memberikan gambaran nyata kualitas dari pelayanan yang diberikan Explore Surakarta. Secara keseluruhan, service page bertujuan untuk meyakinkan pengguna bahwa layanan Explore Surakarta layak untuk dipilih. Selanjutnya yaitu package page. Pada halaman ini, merupakan halaman untuk menampilkan seluruh paket wisata yang tersedia dari Explore Surakarta. Setiap paket disajikan dalam bentuk card yang berisi gambar destinasi, nama paket, harga, durasi perjalanan, dan rating atau penilaian dari pengguna. Dengan tampilan ini, pengguna dapat membandingkan paket dengan mudah berdasarkan kebutuhan dan anggaran. Selain itu, tersedia tombol aksi seperti lihat detail dan booking, sehingga alur pengguna menjadi efisien dan jelas. Halaman ini juga dilengkapi dengan informasi alur pemesanan sederhana, sehingga pengguna memahami langkah-langkah booking sebelum melakukan pemesanan. Package page dirancang untuk memberikan transparansi informasi, mempermudah pengambilan keputusan, serta mendorong pengguna untuk melakukan booking. Selanjutnya yaitu destination page. Pada halaman destination page, menampilkan berbagai destinasi wisata populer di kota Surakarta yang dapat dikunjungi melalui layanan Explore Surakarta. Setiap destinasi ditampilkan dalam bentuk card yang berisi gambar dan nama lokasi, seperti Keraton Surakarta, Masjid Syekh Zaid, dan Solo Safari. Fokus utama pada halaman ini adalah visual, sehingga pengguna dapat mengenali destinasi dengan cepat tanpa harus membaca banyak teks. Destinasi page berfungsi sebagai media informasi, media promosi, serta sumber informasi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagus Tegar.
Lalu selanjutnya terdapat booking page. Booking page digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk melakukan pemesanan layanan wisata Explore Surakarta secara langsung dan praktis. Pengguna dapat mengisi data penting seperti nama, email, nomor telepon, tanggal perjalanan, dan detail lainnya yang dibutuhkan untuk pemesanan. Halaman ini dirancang untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi pemesanan, dan kenyamanan pengguna dalam merencanakan perjalanan wisata bersama Explore Surakarta. Selanjutnya terdapat Team Page. Team Page ini berfungsi untuk memperkenalkan tim yang mendesain website yang tergabung dalam Explore Surakarta. Setiap anggota tim ditampilkan dalam bentuk kartu profil yang berisi foto, nama, serta ikon media sosial sehingga memberikan kesan personal dan profesional. Secara keseluruhan, halaman ini mendukung peningkatan kredibilitas layanan Explore Surakarta dengan menampilkan tim pemandu yang siap yang memberikan pengalaman wisata yang aman dan berkesan di kota Surakarta. Kemudian terdapat testimonial page. Testimonial tersebut menampilkan ulasan dan pengalaman para pelanggan yang telah menggunakan layanan jasa tur Explore Surakarta. Testimonial tersendiri disajikan dalam bentuk kartu yang berisi foto pelanggan, nama, dan ulasan singkat sehingga memberikan kesan personal dan autentik. Secara keseluruhan, halaman ini dirancang untuk memperkuat citra positif layanan, meningkatkan kredibilitas, serta meyakinkan calon pelanggan bahwa Explore Surakarta mampu memberikan pengalaman wisata yang berkesan dan terpercaya di kota Solo. Selanjutnya, Not Found page. Not Found tersendiri ditampilkan ketika pengguna mencoba mengakses halaman yang tidak tersedia atau alamat URL yang salah pada website. Di sini terdapat pesan page not found disertai ikon peringatan bertujuan agar pengguna langsung memahami kesalahan yang terjadi tanpa menimbulkan kebingungan. Halaman ini juga menyediakan tombol Go Back to Home yang memudahkan pengguna kembali ke halaman utama. Desain halaman tetap konsisten dengan tampilan website secara keseluruhan, termasuk pengguna header dan footer, sehingga menjaga kesan profesional dan membantu pengguna tetap merasa berada dalam suatu sistem yang terintegrasi. Yang terakhir terdapat kontak. Halaman kontak berfungsi sebagai media komunikasi antar pengguna dan pengelola layanan Explore Surakarta. Di sini terdapat Get in Touch yang memuat informasi alamat kantor, nomor telepon atau WhatsApp, serta email resmi sehingga pengguna dapat memilih saluran komunikasi yang paling sesuai. Di sini juga dilengkapi dengan Google Maps yang menampilkan posisi kantor secara visual agar mudah ditemukan. Bagian footer melengkapi halaman dengan informasi perusahaan, menu navigasi tambahan, galeri foto, serta fitur newsletter untuk menerima pembaruan. Halaman kontak dirancang informatis, profesional, dan mudah digunakan untuk mendukung pelayanan yang responsif. Setelah pengerjaan proyek kami, maka dapat ditarik kesimpulan, website Explore Surakarta dirancang sebagai platform digital terpadu yang memudahkan wisatawan mengakses informasi destinasi dan memesan paket wisata di kota Surakarta. Dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai pengguna, mulai dari backpacker, wisatawan keluarga, mancanegara, hingga pemandu lokal, website ini memiliki alur penggunaan yang sederhana, mobile friendly, dan berbasis prinsip interaksi manusia dan komuter. Fitur utamanya seperti informasi, destinasi, paket wisata, booking online, serta dashboard admin menjadikan sistem ini tidak hanya mudah digunakan oleh wisatawan, tetapi juga efektif dalam mendukung pengelolaan layanan wisata secara terintegrasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.